Lagu Tanah Airku trending di 141 negara usai Indonesia menang 1-0 lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Momen menyerang, kemudian taktik momen menyerangnya seperti apa? Ya kan, apakah umpan pendek atau momen direct lagi long ball atau momen crossing kiri crossing kanan, dia coba disesuaikan dengan pemain yang nanti akan dipilih. Dan yang paling penting tuh di tengah dan belakang. Mengulas strategi timnas Indonesia saat melumpuhkan Bahrain, keputusan jitu Patrick Kluivert berbuah kemenangan. Lagu Tanah Airku trending di 141 negara usai Indonesia menang 1-0 lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia meraih kemenangan 1-0 atas Bahrain. Gol Ula Romeni memenangkan skuad Garuda dan menjaga harapan lolos ke Piala Dunia 2026 tetap menyala. Indonesia menghadapi Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa, 25 Maret 2025 malam WIB, pada lanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kedua tim sama-sama butuh kemenangan untuk menjaga asa lolos, dengan masing-masing mengoleksi 6 poin dari 7 laga. Timnas memulai laga dengan baik, dengan intensitas tinggi. Gol didapatkan pada menit ke-24, ketika Ula Romeni menuntaskan umpan Marcelino Ferdinand. Sejumlah peluang bagus didapatkan timnas pada babak kedua. Tapi Marcelino dan Eliano Reijnders gagal memaksimalkannya meski bebas di depan gawang. Skor 1-0 bertahan, memastikan 3 poin tambahan buat pasukan merah putih. Dengan hasil ini, timnas bertahan di posisi 4 dengan 9 poin, 4 poin di belakang Australia di urutan kedua dan 1 poin dari Arab Saudi di tempat ketiga. Bahrain tetap di posisi 5 dengan 6 poin, unggul selisih gol atas Cina. Usai pertandingan selesai, Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, terasa begitu istimewa, Selasa malam, 25 Maret 2025. Di tengah riuh rendah dukungan puluhan ribu supporter yang merayakan kemenangan krusial timnas Indonesia atas Bahrain, malam ini juga menyimpan makna mendalam karena jatuh tepat 1 hari menjelang peringatan kelahiran seorang legenda musik Indonesia, Ibu Soed. Di bawah sorot lampu SUGBK yang terang benderang, semangat juang timnas Indonesia di lapangan hijau seolah beresonansi dengan nilai-nilai nasionalisme yang selalu dikumandangkan melalui melodi dan lirik ciptaan Ibu Soed. Kemenangan tipis 1-0 atas Bahrain, yang diraih dengan perjuangan gigih dan pantang menyerah, terasa seperti sebuah persembahan istimewa menjelang hari kelahiran sang pencipta Tanah Airku. Ketika lagu Tanah Airku berkumandang membahana di SUGBK usai peluit panjang tanda kemenangan ditiup, terasa ada getaran haru yang lebih dalam. Lagu yang selalu membangkitkan rasa persatuan dan kebanggaan akan negeri ini, seolah menjadi penghormatan awal untuk Ibu Soed, yang melalui karyanya telah menginspirasi kecintaan yang sama di hati jutaan anak bangsa. Lagu Tanah Airku kemudian menjadi trending di 141 negara yang menyiarkan laga Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini membuat timnas Indonesia semakin dekat dengan kesempatan untuk lolos Piala Dunia 2026. Setelah pertandingan, para pemain timnas Indonesia dan supporter menyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama. Momen ini kemudian menjadi viral di media sosial dan membuat lagu Tanah Airku menjadi trending di 141 negara. Kami sangat bangga dengan timnas Indonesia. Lagu Tanah Airku menjadi sangat populer setelah kemenangan ini. Kami akan terus mendukung timnas Indonesia dan berharap mereka dapat menjadi juara Piala Dunia 2026, kata salah satu supporter timnas Indonesia. Lagu Tanah Airku juga menjadi trending topik di Twitter, dengan banyak pengguna yang menggunakan hashtag Tanah Airku untuk merayakan kemenangan timnas Indonesia. Kemenangan ini sangat luar biasa. Lagu Tanah Airku menjadi sangat populer setelah kemenangan ini. Kami sangat bangga dengan timnas Indonesia, kata salah satu pengguna Twitter.
Mengulas strategi timnas Indonesia saat melumpuhkan Bahrain, keputusan jitu Patrick Kluivert berbuah kemenangan. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, berhasil merumuskan strategi jitu untuk melumpuhkan perlawanan Bahrain pada pertandingan ke-8 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu-satunya gol kemenangan yang dicatatkan tim Garuda pada pertandingan ini diukir oleh Ula Romeni, 24, setelah memaksimalkan umpan matang Marcelino Ferdinand. Jika melihat catatan sepanjang laga, Kluivert berhasil menemukan taktik yang tepat. Sebab, ada perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan laga melawan Australia sebelumnya. Keputusan pelatih asal Belanda itu kali ini terbukti jitu untuk mengamankan 3 poin. Jika dibandingkan duel melawan Australia, 20 Maret 2025, secara umum, tidak ada perubahan berarti dari skema yang digunakan Patrick Kluivert saat timnas Indonesia menghadapi Bahrain pada pertandingan ini. Skuad Merah Putih masih turun dengan skema 3 bek sejajar. Hanya, komposisinya kembali ke pakem lama dengan Rizky Ridho, Jai Itzes, dan Justin Hubner. Lini tengah diisi 1 pemain baru, yakni Joey Pelupesi. Sedangkan pos lini depan diperkuat oleh Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni, dan Marcelino Ferdinand. Ketiganya bermain cukup baik dalam mengisi ruang-ruang. Fleksibilitas inilah yang menjadi kunci penting. Patrick Kluivert tampaknya sudah belajar dari pengalaman sebelumnya ketika digasak Australia. Sebab, pada pertandingan ini, timnas Indonesia tak begitu banyak mendominasi penguasaan bola atas Bahrain. Pada babak pertama, misalnya, skuad Garuda bermain sabar ketika lawan menguasai bola. Hasilnya, Jai Itzes dan kawan-kawan hanya mencatatkan 47% penguasaan bola, berbanding 53% milik Bahrain. Hal yang sama juga berlaku pada babak kedua. Keputusan untuk tidak terlalu banyak memainkan penguasaan bola ini memang cukup efektif karena Bahrain juga terlihat kesulitan dalam menggempur pertahanan lawan. Apabila melihat aksi para pemain timnas Indonesia sepanjang pertandingan ini, peluang-peluang berbahaya yang diukir anak asuh Patrick Kluivert berasal dari skema transisi positif yang berbahaya. Peluang ini termasuk gol yang dicetak oleh Ula Romeni pada menit ke-24. Selain itu, ada beberapa peluang emas lainnya yang lahir dari skema ini. Satu di antaranya ketika Marcelino Ferdinand mendapatkan terbaiknya di depan gawang. Tak hanya itu, ada juga peluang emas dari Eliano Reijnders yang mendapatkan umpan matang dari Ricky Kambuaya. Sayangnya, 2 peluang ini tak bisa dimanfaatkan secara efektif oleh skuad Merah Putih.